Terus Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wasini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa channel Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya host untuk program Syiar di edisi 191 bersama narasumber kita Ustadz Salman Abu Sifah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Qabbalallah minna. Ya, kita ucapkan juga kepada pemirsa channel Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, kru dan seluruh yang terlibat dalam channel Dakwah Sulsel ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum taqabbal ya karim. Semoga puasa kita selama bulan suci Ramadan dan tentu saja seluruh ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalamnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, baik, saya akan menyapa pemateri kita Ustadz Salman. Gimana ini kabar Ustadz selama Ramadan? Alhamdulillah. Iya, Sehat-sehat, agak jalan. Ya, baik-baik ya. Bagaimana itikafnya Ustaz? Apakah lengkap 10 malam atau? Ya, alhamdulillah jalan tapi tidak sempurna. Tidak sempurna ya. Tapi tenang ya. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Cuma ini ada satu di samping kita bahagia, tenang menjalankan ibadah Ramadan kita, itikaf kita bisa kita jalankan dengan tenang, dengan khusyuk. Rupanya saudara-saudara kita di Palestina tidak seberuntung kita, Ustaz. Ya. Jadi sejak 18 Maret ya 2025 itu berarti 18 Ramadan ya kalau kita, Ustaz. Dan itu juga berarti bahwa ya memasuki 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, Ustaz ya. Dan itu kan kita itikaf di sana. Ketika kita di sini itikaf dengan tenang, dengan khusyuk, ya di masjid yang suasana AC-nya, ya alhamdulillah, ya hidangan sahurnya juga masya Allah. Ternyata saudara-saudara kita di Palestina sejak 18 Ramadan itu mereka menjalankan ibadah puasa itu tidak tenang, Ustaz. Karena ya Yahudi laknatullah, negara Israel ini ya laknatullah itu ternyata melakukan agresi militer kembali, Ustaz. Bahkan sejak 18 Maret itu kembali menutup akses bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Gaza khususnya. Nah, ini menurut Ustadz bagaimana nih, Ustaz? Iya, jadi apa yang dilakukan oleh Israel atau Yahudi terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina atau di Gaza pada khususnya, itu adalah sesuatu yang berulang, ya, bukan sesuatu yang baru. Sehingga kita kaum muslimin sebenarnya menjadi masalah bagi kita jika kita kemudian percaya dengan janji-janji mereka, misalnya dengan perjanjian damai yang telah mereka sepakati sebelumnya, ya sebelum agresi atau serangan yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu. Jadi sepanjang sejarah kaum muslimin, hubungan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, itu kan memang mereka adalah orang yang tidak bisa dipercaya, kelompok yang tidak bisa dipercaya dengan janji-janji mereka. Termasuk apa yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza.
genosida yang terjadi di bulan Ramadan sampai hari ini. Nah, jadi intinya adalah apa yang mereka lakukan sesuatu yang berulang, yang menjadi persoalan umat Islam ketika mereka percaya dengan janji-janji yang mereka sepakati dengan Yahudi itu. Dan tentu kalau mereka bertujuan untuk membunuh, membantai kaum muslimin yang ada di Palestina, maka tentu mereka juga akan berusaha untuk memblokade jalur masuknya bantuan ya kepada kaum muslimin. Ya, karena tentu dengan bantuan itu membuat umat Islam akan survive atau minimal bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu. Maka dalam konteks peperangan tentu musuh itu tidak akan mungkin membiarkan umat Islam bisa bertahan. Mereka akan melakukan segala upaya untuk bisa menghabisi, membantai atau mengusir umat Islam yang ada di Gaza. Sehingga sikap kita sebagai umat Islam harus marah terhadap apa yang mereka lakukan dan juga tidak boleh lagi percaya dengan perjanjian-perjanjian damai yang dibuat oleh orang-orang Yahudi atau Zionis Yahudi yang ada di Palestina sana. Iya, baik Ustaz. Jadi berarti kita harus marah dengan sikap sebenar-benarnya marah kepada mereka, Ustaz. Terus bagaimana sikap umat Islam di negeri-negeri Islam? Apakah cukup hanya dengan marah sudah cukup? Atau mungkin memang ada aktivitas lain yang real untuk membela, Ustaz? Ya, kalau kita lihat respon umat Islam terhadap genosida yang terjadi di Palestina, itu kan umat Islam hampir seluruhnya ya, di seluruh belahan bumi umat Islam ini marah dengan apa yang mereka lakukan. Ada juga yang memberikan kemudian dukungan, baik itu dukungan moral, kemudian dukungan bantuan, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ada yang kemudian juga melakukan boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Yahudi atau Israel. Ini adalah sesuatu yang baik, tapi tentu bantuan seperti ini atau boikot dengan cara tidak membeli produk dan jasa yang berafiliasi dengan Yahudi, itu tidak akan menghentikan serangan Yahudi terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza atau di Palestina secara umum. Sehingga yang harus dilakukan sebenarnya adalah bagaimana mengusir penjajah. Karena ini kan penjajah sebenarnya. Tanah yang diduduki oleh Zionis Yahudi di Palestina itu adalah tanah kaum muslimin. Mereka masuk, merangsek masuk, merampok, menjara, dan melakukan pembantaian. Maka tentu yang sudah dilakukan adalah melawan. Melakukan perlawanan dan kemudian mengusir penjajah ini, mengusir perampok ini. Sampai kemudian keluar dari negeri-negeri kaum muslimin atau khususnya yang ada di Palestina hari ini. Ya, tentu yang bisa mengusir adalah orang-orang yang punya kekuatan, minimal yang seimbang dengan kekuatan persenjataan dan kekuatan personil yang mereka miliki. Jadi kaum muslimin di satu sisi kita bersyukur ada respon positif yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan bantuan, donasi, dan kemudian boikot. Tapi sekali lagi itu tidak cukup karena tidak akan mampu menghentikan pembantaian yang terjadi sana. Yang harus dilakukan adalah mengusir pelaku pembantaian ini dan penjajah ini dari tanah kaum muslimin yang ada di Gaza atau di Palestina secara umum. Bagaimana cara mengusir? Ya tentu dengan mengirim pasukan ke sana, mengirim tentara-tentara kaum muslimin yang membantu kaum muslimin yang sedang berjihad melawan Zionis Yahudi yang ada di Palestina atau di Gaza secara khusus. Ya, baik Ustaz. Ini yang menarik bahwa beberapa waktu yang lalu ada seruan dari berbagai lapisan masyarakat untuk memboikot produk-produk yang disinyalir mendukung negara Israel. Yeah. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, bahwa boikot terhadap produk-produk yang perusahaan atau produsen dari produk itu secara terang-terangan mendukung ya Zionis Yahudi dalam pembantaian terhadap kaum muslimin, maka boikot itu menjadi wajib. Artinya haram hukumnya umat Islam membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Yahudi atau produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang secara terang-terangan mendukung penjajahan atau pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Yahudi yang ada di Palestina. Jadi haram hukumnya kaum muslim membeli produk-produk itu. Berarti untuk produk-produk yang sudah secara nyata memberikan dukungannya, Ya. bukan berdasarkan
persepsi kita ya. Ya, yang nyata-nyata tentu yang secara terang-terangan perusahaan yang memproduksi barang itu terang-terangan mendukung agresi atau genosida yang terjadi di Palestina sana. Cuma ini satu hal yang saya ingin garis bawahi, Ustaz. Apakah itu efektif? Karena memang sebelumnya kan seruan boikot itu disambut meriah oleh umat Islam bahkan di seluruh dunia. Yeah. Hanya saja saya melihat sepertinya ya taruhlah katakan toko-toko yang menjual barang-barang produk Zionis itu kemudian kembali laris ya. Iya, perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produk yang mendukung Zionis itu kembali laris. Sampai di mana sebenarnya efektivitas seruan boikot ini? Boikot umat Islam terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Yahudi atau Israel itu sebenarnya berdampak secara ekonomi dengan model atau dengan resiko seperti atau efeknya adalah mengurangi laba, mengurangi keuntungan dari perusahaan-perusahaan itu. Tentu dengan mengurangi keuntungan maka suplai dana yang bisa mereka kirim kepada Israel itu juga berkurang. Jadi itu tetap berdampak, tapi sekali lagi tidak akan mampu menghentikan genosida dan pembantaian. Kemudian yang kedua, kenapa umat Islam seperti lupa? Ya, hanya produk-produk yang sebelumnya diboikot dan sudah kemudian hampir maksimal dalam proses boikot itu kemudian laris kembali. Berarti semangat umat Islam ini perlu dibangkitkan kembali. Jangan sampai mereka lupa seakan-akan boikot ini sudah berakhir. Jadi boikot ini tidak akan berakhir sebelum Yahudi atau Zionis Yahudi itu hengkang dari tanah Palestina. Ya, baik Ustaz. Jadi saya kembali dulu ke pemirsa channel Dakwah Sulsel ya. Jadi mungkin sebahagian masyarakat kita itu masih euforia ya, masih merasa bangga bisa mengkonsumsi barang-barang mahal yang ternyata barang-barang itu berafiliasi atau membantu pendudukan Israel. Hanya saja ya sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwasanya boikot-boikot itu tidak secara signifikan menghentikan genosida. Terus bagaimana Ustaz? Ini kebetulan di samping seruan boikot, alhamdulillah ada juga ulama-ulama kita yang hanif ya, yang kemudian menyerukan untuk mengirim tentara Ustaz. Bagaimana menurut? Iya, jadi secara syariat ketika negeri kaum muslimin diserang ya oleh orang-orang kafir, maka penduduk negeri itu wajib secara ain, wajib secara pribadi untuk melakukan perlawanan. Ya, ini adalah jihad yang bersifat bertahan, defensif kan. Jadi setiap kaum muslimin yang ada di Palestina pada umumnya itu wajib melakukan perlawanan. Ya, khususnya laki-laki yang bisa mengangkat senjata wajib melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah yang ada di negeri kaum muslimin agar kemudian mereka bisa hengkang. Jika penduduk Palestina tidak mampu mengusir penjajah ini, maka kaum muslimin yang ada di sekitar Palestina seperti di Mesir, di Suriah, Yordania, Libanon, dan Turki itu wajib juga untuk kemudian melakukan bantuan, mengirim bantuan ke dalam, bantuan personil dan bantuan persenjataan untuk membantu mereka mengusir penjajah itu. Artinya jihad itu menjadi kewajiban hari ini. Kewajiban bagi saudara-saudara kita di Palestina untuk melakukan perlawanan dan kewajiban bagi kaum muslimin yang ada di sekitar Palestina untuk membantu mereka melawan Yahudi, karena ternyata secara faktual umat Islam yang ada di Palestina tidak mampu untuk kemudian mempertahankan negerinya ya. Bahkan kita lihat itu kan pencaplokan semakin luas ya. Tanah yang dikuasai kaum muslimin itu semakin sempit. Ini menunjukkan bahwa untuk bertahan pun mereka susah, apalagi untuk mengusir penjajah. Nah, sehingga kaum muslimin yang ada di wilayah-wilayah yang paling dekat seperti Mesir, Suriah, Yordania, Libanon itu wajib kemudian mereka membantu secara fisik dan persenjataan untuk bersama-sama mengangkat senjata melawan Zionis Yahudi yang mengangkangi negeri kaum muslimin di Palestina sana. Ya, baik Ustaz. Jadi pemirsa channel Dakwah Sulsel, jadi tadi Ustaz sudah mengatakan bahwasanya memang umat Islam itu secara umum itu wajib untuk memberikan bantuan, khususnya ya pengerahan kekuatan militer Ustaz ya. Ya. Khususnya lagi adalah negeri-negeri yang ada yang secara langsung berbatasan dengan
Palestina. Ya, sekedar informasi Ustaz bahwasanya sebenarnya seruan jihad yang disampaikan oleh Majelis Ulama Internasional, ya, Persatuan Ulama Internasional ini ini bukan seruan yang pertama. Ya. Ya. Jadi memang tanggal 28 Maret 2025 lalu itu mereka menyuruhkan jihad juga. Nah, sebelumnya itu tahun 2023, Oktober 2023 itu sebenarnya mereka juga menyeru dengan seruan yang sama, seruan jihad juga. Nah, ini yang jadi pertanyaan Ustaz. Sudah 2 kali Majelis Ulama Internasional kita menyerukan seruan jihad, namun kok belum disambut oleh penguasa-penguasa negeri Muslim, Ustaz? Ada apa? Ya. Yang jadi persoalan saat ini adalah kaum muslimin yang ada di perbatasan, misalnya ada di perbatasan di Mesir, itu kan kita lihat ya, mereka berbondong-bondong ke perbatasan untuk menyeberangi tembok pembatas antara Mesir dengan Palestina itu. Tapi kemudian yang menjadi penghambat adalah penguasa yang ada di sana. Kaum muslimin yang ada di Lebanon, yang ada di Yordania, bahkan di Suriah juga, mereka sudah ingin bergerak merengsek masuk ke Palestina untuk membantu saudara-saudara muslim yang ada di sana. Tapi yang menjadi persoalan adalah pemimpin di negeri-negeri kaum muslimin yang terkhusus ada di sekitar Palestina ini, yang mereka kemudian ternyata tidak ada keinginan untuk mengirim pasukan, ya kan? Ya, jadi menjadi penghambat ini adalah pemimpin negeri-negeri Islam, terkhususnya yang ada di negara-negara Arab, yang lebih khusus lagi yang ada di sekitar Palestina. Itu menjadi penghalang. Ya, penghalang untuk dikerahkannya pasukan jihad atau tentara-tentara organik, tentara-tentara terlatih, ya, yang dididik, yang dibiayai oleh kaum muslimin dengan dana kaum muslimin. Jadi harusnya yang menyambut fatwa jihad kemarin itu adalah para penguasa. Ya, karena para penguasa yang bisa menggerakkan pasukan. Dan jihad untuk melawan Zionis Yahudi ini kan faktanya tidak seperti jihad di masa lalu di zaman Rasulullah dan para sahabat atau zaman ketika teknologi itu belum berkembang. Kalau dulu kan pertempuran itu jarak dekat. Kalaupun jarak jauh cuma pakai busur atau anak panah, kan jaraknya paling puluhan meter atau paling jauh 100 meter. Pakai kuda, pakai pedang. Iya. Iya. Kalau sekarang ini kan orang sudah pakai drone, ya. Pakai rudal balistik, ya. Pertempuran jarak dekat juga tidak ada sentuhan fisik kalau kita lihat. Nah, tidak ada sentuhan fisik. Jaraknya 100 meter, 200 meter, bahkan ada yang sampai di atas 200 meter. Artinya memang orang yang mesti dikirim ke sana untuk membantu saudara-saudara muslim kita di Gaza adalah orang-orang yang terlatih di bidang militer yang menguasai persenjataan dan memiliki persenjataan minimal seimbang dengan persenjataan yang dimiliki oleh Zionis Yahudi untuk bisa melawan mereka atau untuk bisa mengusir mereka. Tentu yang punya persenjataan dan kemampuan seperti ini sekali lagi adalah para tentara-tentara kaum muslimin yang tentunya hanya bisa digerakkan oleh para pemimpin di negeri kaum muslimin masing-masing. Baik. Jadi intinya bahwasanya ya memang harus mengirim tentara, Ustaz, ya. Meskipun seruan jihad itu secara umum, ya. Namun kalau misalnya orang seperti saya mungkin yang belum tahu mengangkat senjata sampai ke sana mati konyol. Ya, karena faktanya kan yang dilawan ini tentara. Yang dilawan ini tentara dengan persenjataan yang canggih, sangat lengkap, maka tentu kan minimal senjata yang harus disiapkan senjata yang seimbang dengan senjata musuh. Kalau kita ingin melawan. Ya, ya. Nah, yang punya senjata yang seimbang dengan musuh kan adalah tentara-tentara kaum muslimin. Ya, ya. Ya, apalagi mungkin ini keterampilan militer bukan keterampilan yang bisa kita latih melalui tutorial YouTube. Ya. Beda kalau misalnya fatwa jihad itu sudah disambut oleh negeri-negeri muslim, pemimpin kaum muslimin mengirim pasukan, ternyata kekurangan pasukan organik, kekurangan pasukan terlatih, maka di situ para pemimpin itu boleh membuka kesempatan bagi kaum muslimin yang lain untuk ikut menjadi pasukan cadangan, membantu mereka. Begitu. Bukan sebagai pasukan inti, tapi sebagai pembantu saja dalam peperangan itu. Jadi yang menarik tadi, Ustaz, bahwa seruan jihad dari ulama internasional kita sudah disambut oleh warga, oleh umat Islam di sekitar negeri-negeri Palestina. Hanya saja terhalang oleh pemerintah penguasanya yang enggan, Ustaz, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa penguasa negeri Islam ini enggan untuk membantu, Ustaz? Kalau kita membaca beberapa tulisan, ya, beberapa berita, enggannya mereka itu berbagai macam alasan. Alasan yang muncul itu kan alasan maslahat dan mafsadat. Ya. Bahwa kalau mereka mengirim pasukan untuk membantu kaum muslimin di Gaza,
khawatir jangan sampai Israel atau Amerika menyerang negeri mereka juga. Nah, itu pertimbangan kalau kita bantu Palestina, nanti kami juga diserang. Risikonya menjadi besar. Itu pertimbangan yang diceritakan atau diberitakan dalam berita-berita internasional. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa antara kaum muslimin, misalnya Mesir dan Israel itu ada perjanjian damai. Ya, ada perjanjian damai yang mereka sudah sepakati puluhan tahun yang lalu, di mana mereka tidak boleh saling menyerang. Ya. Tapi kan di satu sisi perjanjian damai yang ternyata Israel sendiri kan melanggar, ya, saya sendiri melanggar. Atau intinya kan yang di sana ini saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga, kebanyakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada di sekitar Palestina atau di negeri-negeri Arab itu adalah orang-orang yang menjadi antek-antek Amerika. Dan kita tahu betul bahwa kekuatan Israel atau kekuatan persenjataan Israel itu kan berasal dari Amerika. Tapi bertahannya Israel atau bertahannya penjajahan Yahudi terhadap kaum muslimin di Gaza sebenarnya bukan karena bantuan senjata Amerika, bukan. Tapi karena diamnya pemimpin-pemimpin Arab yang membiarkan pembantaian itu. Jadi Amerika hanya memiliki kemampuan memberikan bantuan persenjataan, informasi intelijen dan teknologi kepada Zionis Yahudi. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa Yahudi itu kuat atau Zionis Yahudi itu kuat, tidak. Itu hanya menunjukkan bahwa mereka memiliki persenjataan. Mereka bisa bertahan karena kaum muslimin atau tentara-tentara kaum muslimin atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada di negara-negara Arab ini tidak bersatu untuk mengusir. Kita kasih gambaran begini. Di satu kampung misalnya, atau di satu kompleks, ada satu preman yang sangat kuat kan, besar. Memiliki banyak persenjataan, ada celurit, ada tombak, misalnya ada pedang, ada badi. Ada kulaunya. Iya. Tapi kalau satu kompleks itu melawan beramai-ramai, Ya. preman ini juga pasti kalah. Begitu juga harusnya yang terjadi di sana. Lamanya Zionis Yahudi bukan karena dia punya senjata, tapi karena pemimpin-pemimpin Arab itu kemudian tidak bersatu untuk mengusir atau melawan Zionis Yahudi ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Ustaz. Apakah yang ditakuti dari Israel ini oleh penguasa-penguasa Arab? Atau mungkin memang ada satu pemahaman tersendiri yang membuat, ya barangkali ya, bagi orang-orang Arab, penguasa-penguasa Arab, itu kan masalah Palestina, Ustaz. Ya, bukan masalah termasuk faktor itu, selain faktor-faktor tadi, termasuk faktor nasionalisme, ya, termasuk faktor nasionalisme bahwa ternyata persaudaraan umat Islam yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, termasuk juga penjelasan Rasul bahwa Muslim yang satu dengan Muslim itu ada kal jasadil wahid, ya, seperti tubuh yang satu, seperti jasad yang satu. Ternyata itu tidak menjadi sesuatu yang real di kalangan umat Islam. Disebabkan karena apa? Karena adanya penyakit yang menghambat rasa itu. Ibaratnya manusia ini tersusun dari organ yang kemudian syaratnya saling bersambung, kaki tertusuk kemudian kepala ikut sakit. Itu kalau kemudian syarat ini nyambung. Kalau tidak ada penyumbatan, ya. Tapi kalau ada penyumbatan tidak ada rasa. Orang bisa stroke, kalau stroke itu tidak ada rasa. Nah, kaum muslimin ini memiliki penyakit stroke. Ada penyumbatan di pusat saraf mereka. Apa penyumbatannya sehingga tidak ada rasa? Kaki tertusuk segala macam, tidak ada lagi rasa di kepala dan di bagian tubuh yang lain. Yang menyumbat itu adalah nasionalisme. Ya, nasionalisme itu menganggap bahwa itu bangsa Palestina, bukan bangsa kita, bukan bangsa Arab. Oh, itu orang Palestina, bukan orang Mesir. Oh, itu orang Palestina, bukan orang Suriah. Oh, itu orang Palestina, bukan orang Indonesia. Misalnya seperti itu. Nasionalisme ini, ikatan yang hanya merasa bahwa orang bersaudara itu kalau satu bangsa. Pemahaman inilah yang kemudian yang menjadi penghambat. Salah satu penghambat. Dan mungkin menjadi penghambat utama saat ini untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, baik Ustaz, kita kembali menyapa pemirsa channel Dakwah Sulsel. Ya, jadi bagi pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya channel YouTube kita, silakan ajukan. Insyaallah sebentar kita akan ajukan jika misalnya ada cukup waktu untuk membahas pertanyaan pemirsa. Jadi kembali lagi ke pemateri kita, Ustaz. Ya, jadi tadi memang ada semacam nasionalisme, terus pembiaran penguasa-penguasa Arab yang kemudian
membuat penjajahan itu semakin lama. Padahal ini kan seruan jihad ini sudah sejak awal ya, sudah sejak tahun 1948 umat Islam selalu mengharapkan adanya pengerahan tentara. Sampai hari ini ya termasuk alhamdulillah ini kan sudah ada Persatuan Majelis Ulama seluruh dunia itu yang kemudian sudah 2 kali menyerukan seruan jihad. Namun ternyata ya persoalannya adalah bahwa tidak tergerak sedikit pun. Nah kira-kira jika sudah seruan jihad pun sudah tidak dipedulikan lagi, kira-kira solusi realnya apa? Apakah kita harus kembali memboikot produk-produk Israel, atau kita cukupkan dengan doa kita dalam kunut-kunut kita, atau bagaimana Ustaz? Solusi realnya menurut Ustaz? Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin secara umum mulai dari awal sampai hari ini itu tetap harus berlangsung ya. Mengirim donasi, mengirim bantuan, kemudian boikot itu harus tetap berjalan. Sambil kemudian seruan jihad itu kemudian terus diopinikan, digaungkan. Nah, tapi ternyata seruan jihad ini tidak mendapatkan respon yang positif dari penguasa kaum muslimin. Kalau dari kaum muslimin responnya cukup positif ya. Banyak yang siap untuk terjun dalam medan perang di sana. Tapi kemudian ada hambatan bahwa kalau negeri-negeri kaum muslimin ada di sekitar Palestina tidak mendukung dengan fatwa jihad itu, tentu dia akan menutup perbatasan. Siapa yang akan masuk kan? Tidak bisa masuk. Apalagi tentara. Kalau pemimpin tertinggi sebuah negara tidak setuju, siapa yang akan menggerakkan pasukan? Nah itu. Bahkan ketika pemimpin-pemimpin kaum muslimin juga mau sebenarnya, muncul lagi pertanyaan baru. Siapa yang akan mengkoordinir pasukan? Karena tentu misalnya Mesir mengirim pasukan, Suriah mengirim pasukan, Yordania, Libanon dan mengirim pasukan. Tentu pasukan ini kan harus ada koordinasi ya untuk sebuah penyerangan. Ya harus ada koordinasi. Maka di sini kita lihat bahwa memang ternyata solusi atas Palestina ini selain jihad, karena kan ini perang ya. Perang itu tentu dilawan dengan perang. Tidak bisa perang dilawan dengan doa atau perang dilawan dengan kunut, tidak cukup. Bukan tidak bisa, tidak cukup, tapi harus ya dilawan dengan perang juga, sebagaimana ketika sekutu menyerang Indonesia ya kita lawan juga dengan kekuatan militer dan kekuatan fisik yang kita miliki. Tapi tentunya pasukannya harus dikoordinir. Ya, harus dikoordinir. Maka di sini kita melihat bahwa sangat penting sekali ada pemimpin tertinggi di tengah-tengah kaum muslimin yang bisa kemudian mengkoordinir pasukan-pasukan kaum muslimin ada di negeri-negeri yang berjauhan ini. Ya, pasukannya ada di Mesir, di Suriah, Yordania, Libanon, Turki, atau mungkin dari Irak, dari Arab Saudi, dari negara-negara Turki misalnya. Kalau itu bisa dikoordinir oleh satu pemimpin, maka tentu kekuatan ini akan menjadi lebih kuat lagi. Dan kita lihat dalam sejarah, sepanjang Palestina itu berada dalam naungan kekhilafahan, maka Palestina itu tidak pernah lepas dari tangan kaum muslimin. Sekalipun pernah pada masa perang salib, tapi kemudian berhasil direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan? Di akhir-akhir pemerintahan Khilafah Turki Utsmani kan juga masih dipertahankan oleh Sultan yang paling akhir pada saat itu, dan dia tidak membiarkan sama sekali sejengkal pun tanah kaum muslimin itu lepas dari genggaman kaum muslimin. Nanti kemudian khilafah itu melemah ya atau bahkan hilang, baru kemudian Zionis Yahudi ini bisa menduduki Palestina. Dan kemudian kita ingat sebuah hadis yang mengatakan al-imamu junnah, imam itu adalah perisai, di mana umat berperang di belakangnya ya bersama dengannya. Berarti dibutuhkan imam, dibutuhkan pemimpin, satu pemimpin yang mengomandai pasukan, atau dalam bahasa yang lebih jelas bahwa solusi atas Palestina itu selain jihad juga dibutuhkan khilafah. Khilafah ini adalah negeri atau kepemimpinan tunggal kepada seluruh kaum muslimin yang bisa mengkoordinir seluruh kekuatan militer negeri-negeri muslim yang kemudian digerakkan oleh imam atau digerakkan oleh seorang khalifah. Ya, baik Ustaz. Ini ada satu pertanyaan yang fatwa jihad ini dari pemirsa ya, Pak Nasaruddin Mataloh. Jadi pertanyaan beliau, ini kita simak bersama. Fatwa jihad ulama dunia sudah keluar. Ya, apakah ini efektif untuk menyelesaikan masalah Palestina? Bagaimana menyikapi sikap presiden yang mengajak dunia Arab
untuk merelokasi penduduk Gaza keluar Gaza termasuk ke Indonesia? Ini pertanyaan dari Bapak Nasaruddin P. Matalo. Ya, kita kembali ke narasumber kita ini, Ustaz. Bagaimana pertanyaan dari kemarin? Fatwa jihad itu harusnya sudah bisa menjadi landasan syar'i, ya, bahwa ulama sudah berfatwa. Fatwa itu karena berlandaskan pada dalil-dalil yang ada. Ulama sudah berfatwa kepada kaum muslimin, tentu saja kepada pemimpin kaum muslimin untuk mengirim pasukan. Maka itu sudah menjadi landasan syar'i harusnya, ya. Artinya ketika kaum muslimin atau pemimpin Islam mengerahkan pasukan, maka secara syariat dia sudah punya landasan untuk mengirim pasukan. Sisa pemimpin ini mau atau tidak, ini jadi persoalan kan hari ini. Karena sekali lagi bahwa yang bisa digunakan, yang bisa dikerahkan untuk melawan Zionis Yahudi itu adalah tentara organik, tentara yang terlatih, bukan milisi, bukan, ya, yang tidak punya senjata berat kan, itu, tapi tentara organik yang punya kemampuan dan juga punya persenjataan. Sisa pada pemimpinnya ini mau tidak mengerahkan pasukan, ya, untuk hari ini, ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan upaya beberapa kepala-kepala negara kaum muslimin itu kemudian untuk merelokasi saudara-saudara kita yang ada di Palestina atau di Gaza khususnya karena dia terdampak dalam peperangan ini. Nah, ini dari sisi kemanusiaan mungkin bagus, ya, mau menolong. Tapi dari sisi politik ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena coba kita bayangkan, ada sebuah rumah diserang oleh perampok untuk diduduki dan dikuasai. Kemudian kita datang mengevakuasi pemilik rumah. Maka tentu itu sama saja kita membantu perampok itu untuk menduduki rumah itu secara leluasa. Iya, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan bukan relokasi, tapi mengusir perampok tadi, mengusir penjajah tadi. Iya. Karena tujuan dari serangan atau genosida yang dilakukan oleh Israel adalah mengusir kaum muslimin atau mengusir warga Palestina agar mereka bisa menguasai dan mendudukinya. Jadi kalau kita ikut merelokasi, itu secara langsung atau mungkin secara tidak sadar itu menolong Zionis Yahudi di dalam mengosongkan Palestina. Mungkin dari sisi kemanusiaan mereka iba, ya, ada yang tidak bisa makan, ada yang terluka, ada yang tidak punya rumah, itu mungkin rasa iba. Tapi rasa iba ini harus dibangun di atas kesadaran politik dan kesadaran syariat. Bahwa itu tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah sekali lagi mengusir penjajah. Mengusir perampok. Bukan memindahkan pemilik rumah dari luar rumah karena dipukul atau dibantai oleh perampok. Yang kemudian perampok itu leluasa menguasai rumah itu. Tidak seperti itu konsepnya. Artinya mungkin begini, Ustaz, ya, kita menghargailah bahwa pemimpin negeri muslim ini ada rasa peduli untuk, ya, ada rasa iba, ya, ada rasa iba. Hanya saja, ya, sayangnya karena, ya, kenapa tidak to the point aja untuk mengusir itu, ya. Nah, ini mestinya yang direlokasi adalah Zionis Yahudi, kan? Nah, kira-kira kenapa mereka tidak ke sana berpikir? Jadi harusnya yang direlokasi itu Yahudi, direlokasi ke Inggris, direlokasi ke Amerika, direlokasi ke Prancis, kan? Mestinya mereka direlokasi karena mereka pendatang di tanah kaum muslimin. Mereka eksodus dari negara-negara barat, dari negara-negara Eropa masuk ke Palestina saat itu. Harusnya yang direlokasi itu adalah Yahudi, bukan kaum muslimin. Berarti ini pemimpin-pemimpin negeri muslim ini mereka berpikir bahwasanya itu adalah masalah Palestina, bukan masalah negara kita, ya. Kita hanya merelokasi membantu mereka. Iya, sebenarnya kalau dikatakan juga bukan masalah kita, tidak bisa juga seperti itu, karena faktanya kalau kita sudah mau membantu, kita sudah campur tangan. Ya kan, seperti itu, ya, kita sudah campur tangan. Dan kalau Indonesia sendiri kan sikapnya jelas, ya. Secara konstitusi Indonesia punya sikap yang jelas. Dia tidak mengakui Israel. Indonesia hanya mengakui Palestina. Jadi secara konstitusi jelas. Maka sikap pemerintah Indonesia harusnya bukan memberikan atau bukan membuat sebuah langkah-langkah yang justru menguntungkan Zionis Yahudi. Nah, relokasi ini terus terang menguntungkan Yahudi, sekalipun mungkin dari sisi perasaan ini karena dorongan rasa iba. Walau alam apakah ada kepentingan-kepentingan yang lainnya yang jelas berdampak negatif terhadap kaum muslimin dan justru akan menyenangkan Zionis Yahudi. Jadi sekali lagi, kalau pemimpin umat Islam, pemimpin negeri-negeri Islam mau merelokasi,
Yang harus direlokasi adalah Zionis Yahudi, keluar dari Palestina. Baik, pemirsa, ini ada lagi satu pertanyaan terakhir dari Pak Muhammad Syafi'i Paroki. Kita simak bersama Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kami berjihad untuk menyelamatkan saudara kami di Palestina? Wah, luar biasa nih Pak Syafi'i ini. Sudah siap berjihad beliau ini. Allahu Akbar. Jadi kan Silakan, Ustaz. fatwa jihad itu dalam analisa memang lebih tepatnya itu diserukan, disampaikan kepada tentara atau kepada pemimpin negeri-negeri Islam untuk mengirim pasukan. Karena faktanya kan bahwa perang yang ada sekarang itu bukan perang seperti di zaman Rasul, di mana kita bawa kuda, kemudian bawa pedang, atau jalan kaki bawa panah. Tidak seperti itu. Sekarang perang itu hanya orang duduk-duduk dalam ruangan, yang terbang itu adalah pesawat tanpa awak kan, membawa bom. Nah, itu membawa drone. Jadi memang dibutuhkan teknologi canggih untuk melakukan perlawanan, dan itu tentara. Lalu bagaimana sumbasi kaum muslimin yang tidak bisa berangkat atau tidak bisa terlibat secara fisik karena tidak punya kemampuan dan berbagai macam keterbatasan? Kita harus paham bahwa jihad itu ada dua. Ada mengorbankan jiwa, ada mengorbankan harta. Ya, jadi kalau tidak bisa terlibat langsung dalam jihad yang ada di tanah yang diberkahi sana, maka yang bisa kita lakukan adalah mengirimkan donasi kepada saudara-saudara kita di Palestina yang bisa mereka gunakan untuk melakukan perlawanan terhadap Zionis Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat indah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari diri kaum mukminin jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Nah, bayangkan orang yang berjihad dengan jiwanya, berjihad dengan hartanya, Allah beli. Apa yang Allah pakai bayar untuk membeli itu? Allah bayar dengan surga. Masya Allah. Jadi bisa dengan donasi, infak, fisabilillah. Ya, ya baik. Jadi selain itu apa lagi Ustaz? Ya, yang bisa juga dilakukan adalah membangun opini kesadaran di tengah-tengah kaum muslimin, menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di sana, yang kemudian juga menjelaskan apa sih sebenarnya penghambat-penghambat sehingga umat Islam ini tidak bisa bersatu untuk membantu saudara-saudaranya ada di Palestina sana. Ya baik, kepada Pak Muhammad Syafi'i Paroki, ya jadi tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan, jadi mohon maaf ya. Channel Dakwah Sulsel tidak merekomendasikan Anda menyalurkan semangat jihad Anda untuk hal yang tidak sebenarnya ya. Jihad ini hanya boleh dilakukan oleh militer, Ustaz ya. Secara faktual yang bisa melawan Yahudi tentu adalah militer. Karena dengan persenjataan canggih yang ada sekarang ini kan, maka yang punya kekuatan yang setara, yang seimbang dengan Zionis Yahudi itu adalah tentara-tentara saja. Dan jihad ini harus diarahkan ke Israel langsung, Ustaz ya? Iya, jadi harus dikirim pasukan ke sana untuk mengusir Zionis Yahudi yang menduduki tanah kaum muslimin. Sebagaimana dulu misalnya sekutu masuk ke Nusantara kan, ke Indonesia, maka caranya kan kaum muslimin mengusir mereka keluar. Nah ini yang menarik Ustaz, kita keluar dari konteks ini. Saya kemarin melihat ada aksi di luar negeri Ustaz. Yeah. Beberapa gerai-gerai perusahaan yang mendukung Israel itu kemudian menjadi korban amukan massa Ustaz, anarkis massanya Ustaz. Mungkin apakah ini yang dimaksud dengan berjihad? Iya Ustaz. Apa ya? Jadi sebenarnya tidak boleh kita kemudian melakukan pengerusakan terhadap hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan mereka atau yang tidak terlibat langsung dalam peperangannya. Jadi pihak-pihak yang sekalipun dia mendukung misalnya tapi tidak terlibat langsung dalam peperangan itu tidak boleh kemudian kita serang. Karena perlawanan fisik itu hanya dilakukan dalam medan perang saja, tidak boleh di luar medan perang. Dan medan perangnya ini ada di Palestina. Ya baik Ustaz. Jadi pemirsa channel Dakwah Sulsel khususnya Pak Muhammad Syafi'i dan siapapun ya kaum muslimin yang sudah memiliki energi semangat untuk berjihad, tadi Ustaz Salman narasumber kita mengatakan ya jihad itu di medan peperangan ya, dan peperangan hari ini adalah di negeri Palestina ya, bukan di negeri-negeri lain, sehingga ya energi jihad itu ya harusnya kita arahkan ke sana. Tapi kalau tidak bisa ke sana karena bukan tentara, ya, maka bisa dalam bentuk infak fisabilillah. Mengirim harta, bantuan. Kan misalnya di Indonesia kan ada banyak lembaga-lembaga filantropi, Basnas sendiri kemudian membuka kesempatan donasi kan untuk dikirim ke Palestina. Maka bisa dengan sumbangan dana
maka insya Allah Allah akan memberikan balasan juga seperti orang-orang yang ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik Ustaz. Ya baik, pemirsa channel Dakwah Sulsel yang berbahagia dimanapun Anda berada, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saya persilakan kepada Ustaz untuk memberikan closing statementnya, Ustaz. Ya. Baik, kaum muslimin, para pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Yahudi hari ini pada saudara-saudara kita di Palestina itu bukan sesuatu yang baru, itu sesuatu yang sudah lama. Dan tidak boleh kita percaya dengan janji-janji manis mereka, dengan perjanjian-perjanjian damai yang mereka sepakati. Karena mereka sebenarnya bertujuan untuk mengusir kaum muslimin yang ada di Palestina. Bahkan mereka punya proyek yang lebih besar lagi, ingin menguasai Mesir, ingin menguasai Iran dan Irak, ya. Itu bukan hanya Palestina yang ingin mereka kuasai, termasuk Mesir ingin mereka kuasai. Nah, yang namanya orang menyerang secara fisik, maka tentu apa yang harus kita lakukan adalah membalasnya juga secara fisik. Tapi karena yang menyerang ini adalah tentara, maka tentu yang bisa melawan mereka juga adalah tentara. Maka kita berharap pemimpin-pemimpin kaum muslim ini kemudian sadar dan kemudian membantu kaum muslim yang ada di Palestina dengan mengirim tentara organik, tentara-tentara terlatih untuk kemudian bersama-sama menyerang atau mengusir Zionis Yahudi yang ada di dalam Palestina. Saya kira itu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz. Baik, pemirsa channel Dakwah Sulsel dimanapun kita berada, alhamdulillah cukup sekian program syiar kita untuk edisi 191 bersama narasumber kita Ustaz Salman Abu Syifa, ya, yang bertema Gaza terus berdarah, solusinya jihad dan khilafah. Ya, jadi sebagaimana yang telah beliau katakan bahwasanya ya hanya jihad dan khilafah yang bisa menghentikan genosida yang terus berlangsung di Gaza hari ini. Baik, terima kasih Ustaz atas semua materi-materi yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini sangat bermanfaat, dan kepada para pemirsa channel Dakwah Sulsel terus berjuang, ya, terus berkarya untuk menyelamatkan, ya, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, hari demi hari perjuangan ini semakin signifikan menghasilkan kesadaran bagi umat. Jika selama ini persoalan saudara-saudara kita di Palestina disambut hanya dengan doa, hanya dengan donasi, hanya dengan boikot. Alhamdulillah, kesadaran umat Islam itu sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan, dan hari ini kita melihat para ulama kita sudah tergerak untuk menyerukan seruan jihad, dan insya Allah kita menunggu kesadaran seluruh umat Islam dan tentu saja para ulama, dan khususan kepada para umara, para penguasa di negeri-negeri muslim dimanapun berada, untuk menyambut seruan kita, yakni seruan jihad dan khilafah. Insya Allah teruslah berdakwah, teruslah menggaungkan opini jihad dan khilafah. Baik, demikian pemirsa channel Dakwah Sulsel, semoga kita bisa bertemu dan berjumpa kembali bersama saya Hairul Idrus dan pemateri kita Ustaz Salman Abu Syifa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.